this wonderful event and for this opportunity. And for now, please allow me to speak in Bahasa Indonesia. And selamat sore teman-teman semua, praktisi cybersecurity. Sebelumnya saya mau minta maaf karena saya orang terakhir ini yang berdiri di sini menghalang-halangi Anda dari iPhone dan iPad Anda. Tapi kalau Anda bersabar, saya doakan Anda menang dapat iPhone dan iPad kalau bisa dua-duanya. Ya, sebelum saya mulai, saya mau sampaikan sedikit bahwa Bluebird Group sebagai perusahaan dan organisasi baru saja tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-50. Dan setelah selama 60 tahun bergelut di bisnis, fokus di bisnis dan fokus di operation, 50 tahun beyond, itu kita akan targetkan untuk fokus juga ke society, environment, dan corporation. Ya, jadi topik mengenai security itu akan sangat relevan bagi Bluebird ke depan. Topik yang akan saya bawa hari ini mengenai cyber hygiene. Terus terang jujur, cyber hygiene itu saya belum pernah dengar, baru dengar sekarang ini. Tapi bagi saya cukup straightforward ya, karena tanpa saya cek di Google, saya bisa paham bahwa hygiene itu ya sesuatu terkait dengan kebersihan dan penjagaan, sesuatu yang tetap rapi dan bersih. Mungkin kalau kita bisa relate 2 tahun ke belakang, kita sama-sama baru lepas dari pandemi. Saya nggak tahu kita udah lepas dari pandemi atau belum, tapi saya sih pribadi bilang kita sudah lepas dari pandemi. Dan kita sama-sama tahu di awal pandemi itu semuanya sebenarnya jelas. Ini virus apa, dampaknya apa ke saya, gitu ya. Dan masih simpang siur informasinya. Bahkan sampai sekarang tuh saya nggak tahu ini virus ini airborne nggak, ditularkan lewat udara atau enggak, itu saya nggak tahu sampai sekarang. Beberapa teman sih bilang ini ditularkan lewat udara, tapi saya sih nggak percaya gitu ya. Jadi masih banyak ketidakpastian juga mengenai hal ini. Tapi secara otomatis kita sebagai pada waktu itu sebagai manusia, kita mengembangkan diri kita untuk beradaptasi dengan situasi ini. Ya, jadi terutama waktu parah-parahnya Delta, mungkin kita semua masih ingat. Ya, saya keluar itu pakai 2 lapis masker dan 1 face shield di depan, kayak robot gitu ya kemana-mana. Terus ke minimarket depan aja pulang saya mandi. Jadi hal-hal semacam itu yang kita sama-sama lakukan untuk beradaptasi supaya keluarga dan diri kita aman, survive, dan jadi korban dari pandemi ini ya. Dan itu salah satu hygiene yang kita terapkan di diri kita, personal hygiene, dan kurang lebih cyber hygiene itu sama konsepnya. Cyber hygiene mungkin saya secara pribadi lebih suka penggunaan istilah information hygiene ya, daripada cyber hygiene. Ini mungkin brainstorming aja, sharing aja, mungkin pasti ada yang setuju juga. Karena kalau cyber itu kan kesannya internet facing, network gitu ya, kalau information itu kan lebih generik. Beberapa speaker juga bilang information itu juga bisa hard copy. Kita buang KTP kita buang KK kita, itu juga suatu bentuk dari informasi yang kita abaikan gitu. Tapi ya, untuk hal ini kita gunakan term cyber hygiene. Dan pengertian cyber hygiene itu kurang lebih adalah semacam habit atau rutin yang kita lakukan untuk memastikan keamanan cyber kita, keamanan informasi kita. Nah, ada banyak sih aktivitas cyber hygiene yang bisa kita lakukan. Saya list di situ seperti penggunaan firewall untuk monitor network kita, two-factor atau multi-factor authentication, penggunaan antivirus atau anti-malware, rutin melakukan update security patch, atau melakukan backup, dan sebagainya. Saya berikan tanda tanya kenapa? Karena saya yakin kita sendiri bisa develop list cyber hygiene kita sendiri
berdasarkan environment organisasi bisnis perusahaan kita masing-masing. Mungkin untuk sekedar stimulasi pemikiran, bagaimana tentang user access review, bagaimana tentang pen testing rutin, apakah itu suatu termasuk cyber hygiene? Saya rasa iya. Bahkan mungkin yang agak sedikit terabaikan, bagaimana tentang clean desk policy untuk memastikan tidak ada sensitif data dalam bentuk hard copy di meja kita. Saya rasa itu juga bisa jadi salah satu aktivitas cyber hygiene untuk kita. Begitu banyak ya listnya. Dan pastinya kalau kita kerja pada suatu organisasi atau perusahaan, kita nggak bisa datang ke manajemen terus bilang, Pak, saya mau implement semua ini, it's not gonna work ya. Itu tidak akan bisa seperti itu. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan cyber hygiene yang tepat bagi organisasi atau perusahaan kita, sekali lagi ini berdasarkan pengalaman kami yang kita share, ini bukan suatu solusi yang one fit all. Menurut kami itu adalah yang pertama, kita set fokus kita, dan kalau bisa start small, ya kita start small, kita set fokus, dan dari situ kita pilih activity yang bisa merupakan suatu quick win bagi kita. Contoh misalnya kalau kita mau implement MFA atau two-factor authentication atau multi-factor authentication, tapi usernya resisten, ya merasa nggak nyaman dengan itu, kita bisa lakukan yang lain dulu, yang merupakan quick win, seperti misalnya update atau beresin backup kita, dan mungkin clean desk policy yang saya bilang tadi. Jadi fokus itu harus spesifik. Kemudian kita harus dapat manajemen support. Ini saya rasa teman-teman semua tahu ya, kan semua tahu. Manajemen support ini suatu hal yang sangat penting. Ya, kalau kita bekerja di information security, bahwa mendapatkan support dari manajemen supaya inisiatif atau ide-ide kita bisa terimplementasikan, itu adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian initial housekeeping dalam artian sebelum kita lakukan, karena ini cyber hygiene itu sifatnya rutin. Sebelum kita rutin melakukan hal-hal ini, ada baiknya kita bersihkan dulu target dari cyber hygiene activities kita ini. Contohnya kalau suatu aplikasi lama nggak dipakai atau gimana, ya kita lakukan user access review dulu, kita bersihkan review usernya dulu, baru kita rutin lakukan cyber hygiene yang diperlukan. Atau misalnya kita mau implement sesuatu di infrastruktur kita, pastikan legacy atau aplikasi-aplikasi yang sudah tidak digunakan itu kita bersihkan dulu supaya benar-benar tepat guna implementasi kita. Kemudian satu yang terakhir yang sering di-overlook juga adalah mengenai awareness. Awareness ini dari top level sampai ke end users. Itu adalah satu hal yang vital yang mungkin sebagian kita sering lewati. Nah, kemudian dalam kaitannya, saya tuh gamer ya. Saya tuh gamer di sekitar tahun 90-an itu waktu masih kuliah, saya main game kalau nggak salah judulnya System Shock. Itu mungkin teman-teman di sini yang gamer tahu ya, sebelum game itu mulai ada semacam cinematic gitu ya. Di zamannya itu ada cinematic itu di System Shock. Di cinematic itu ada narasi yang bilang gini, in the year 20 something ya, tahun 2000-an gitu, data is money, dibilang seperti itu. Waktu itu saya sama aja sama teman saya melihat itu, memang bagus, gamenya keren. Cuman data is money itu satu hal yang saya nggak bisa pahami waktu itu. Mendingan saya jual gorengan gitu ya, bisa dapat uang gitu, daripada misalnya saya jual data. Paham saya gitu. Tapi kalau kita fast forward ke depan sampai titik di mana kita saat ini, ya data is money gitu ya. Dan itu memang kenyataannya seperti itu. Apalagi sekarang banyak proses yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dan organisasi adalah transformasi digital. Ya, dalam proses transformasi digital itu adalah journey di mana organisasi atau perusahaan itu mendeliver value directly to customer, dan value itu dalam bentuk data itu harus disupport. Jadi dalam situasi seperti ini, landscape yang ada itu diarahkan untuk mensupport
journey dari digital transformation ini. Dan dalam digital landscape yang sekarang ini, data itu adalah suatu bisnis aset yang terpenting. Bukan hanya sebagai bisnis aset, data itu juga, seperti saya bilang tadi, digital transformasi itu mendeliver value directly to customer. Jadi data di tangan customer itu bisa meningkatkan customer experience. In the end itu akan menjadi revenue bagi perusahaan. Selain itu juga meningkatkan operations, data, bagaimana data itu diolah, bagaimana data itu dijaga, itu akan mencerminkan dan eventually pada akhirnya itu akan meningkatkan performance dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, kita udah sadar pentingnya data. Seperti tadi saya bilang, data is money, ya kan? Dan di mana sih kita bisa memproteksi data ini yang penting bagi organisasi kita? Nah, data itu ada life cycle-nya. Dan dalam proses life cycle-nya ini, kita harus melibatkan 3 pilar yang kita sama-sama tahu dari information security adalah people, process, dan teknologi. 3 pilar ini benar-benar kita libatkan dalam data life cycle yang ada dalam organisasi kita. Life cycle-nya itu adalah creation, storage, usage, archival, sampai extraction. Jadi ketika data itu di-create, ya itu kita harus pikirkan juga bagaimana prosesnya. SOD matrix-nya seperti apa, jangan sampai orang yang create datanya itu dia juga bisa edit atau bisa remove misalnya. Ya, kemudian kalau misalnya ketika data itu disimpan, storage-nya, bagaimana prosedur backup dan restore-nya misalnya. Ya, teknologi apa yang kita gunakan yang benar-benar efisien bisa mensupport proses penyimpanan data ini. Ketika data digunakan, kita perlu mempertimbangkan juga proses data in motion, data at rest, bagaimana encryption-nya, akses kontrolnya, dan segala macam itu juga harus kita pertimbangkan. Sampai kepada archival, bagaimana penyimpanan data yang sudah tidak dalam status production ini, ya, bagaimana user yang masih membutuhkan data itu bisa mengaksesnya. Secara proses itu juga harus benar-benar di 3 pilar ini dibagikan, dan pada akhirnya bagaimana data itu di-destroy setelah melewati masa life cycle-nya. Ini adalah satu kesatuan yang harus kita jalankan. Nah, kalau kita sudah tahu pentingnya data dan kita sudah tentukan macam-macam proses hygiene apa aja yang cyber hygiene apa aja yang kita bisa terapkan di dalam memproteksi data ini dan membuat data ini tetap comply, karena kita sama-sama tahu ya, tergantung organisasinya, tergantung perusahaannya, masing-masing itu harus comply dengan requirement. Contoh kalau misalnya bisnisnya terkait dengan healthcare, maka HIPAA bisa jadi salah satu compliance yang harus dipatuhi. Kalau terkait dengan payment, ada payment process, PCI DSS, dan saya yakin sekarang ini yang sedang digodok oleh legislator kita adalah mengenai PDP. Itu adalah compliance yang harus kita turuti, dan memang ini pengamatan saya pribadi ya, at least mungkin di Indonesia atau saya lihat di regional juga ada kecenderungan gitu bahwa kalau kita berbicara mengenai confidentiality, mungkin kita sama-sama tahu ya CIA triad gitu ya, bukan CIA yang di movie ya, di film-film itu bukan, tapi confidentiality, integrity, dan availability. At least kalau kita bicara tentang di Indonesia, confidentiality dari data itu customer atau user kita itu masih belum terlalu serius menanggapinya. Contoh kayak misalnya ada kebocoran mengenai KTP, ya itu mungkin akan ramai cuma sebentar, muncul meme gitu ya, caci maki di media sosial, tapi kemudian akan hilang, orang akan tetap ya business as usual. Beda misalnya kalau integrity dari data itu yang terkompromis, misalnya saldo hilang atau apa gitu ya, atau misalnya availability, datanya itu benar-benar nggak bisa diakses sekian lama, seperti Facebook atau Instagram misalnya, itu pasti akan ramai. Nah, kalau kita bicara masalah confidentiality, begitu PDP ini nanti disahkan di Indonesia, saya rasa ini akan menjadi game changer ya. Mau nggak mau company harus benar-benar serius menanggapi ini, karena walaupun misalnya customer atau user itu nggak komplain, tapi akan ada
impact ke customer, ke perusahaan atau organisasi, bisa jadi dalam bentuk denda dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu organisasi itu selain juga harus survive dari threat, breach segala macam, juga harus survive dalam menghadapi compliance yang harus diikuti, sudah diikuti atau akan diterapkan, contohnya ya PDB ini. Dan menurut pengalaman kami, sekali lagi, saya tuh fans berat ke 3 pilar ini ya, people, process, dan teknologi, karena menurut saya ini poin yang starting point yang bagus kalau kita mau develop semacam strategi atau roadmap. People, process, dan teknologi kalau kita libatkan itu akan sangat bisa membantu kita dalam proses implementasi. Jadi dari sisi people, proses dan teknologi kita libatkan dalam mempersiapkan data compliance di organisasi kita. Dari sisi people, kita bisa result yang kita bisa harapkan adalah end user training yang efektif. Jadi user paham betul apa yang diharapkan dari mereka. Ya, misalnya terkait payroll atau salary, ya mereka nggak boleh main-main dengan itu. Karena ketika saya nggak tahu akan seperti apa undang-undangnya, tapi kalau itu sampai diaktifkan, seperti mungkin di GDPR ya sudah aktif, itu kalau sampai salary itu breach, walaupun internal itu employee kan bisa melakukan proses litigasi gitu ya. Jadi sudah nggak boleh main-main. Jadi proses people awareness itu harus dilakukan. Dan pastinya dari sisi people juga sekali lagi manajemen support ini jadi hal yang terpenting yang harus kita dapatkan. Karena seperti saya bilang tadi, dapetin manajemen support itu kadang-kadang PR juga ya, karena nggak mudah untuk meyakinkan mereka. Dan kemudian dari sisi proses, kita lakukan risk-based approach untuk membentuk suatu SOP, standard operating procedures, yang clear dan bisa diterima oleh seluruh organisasi. Risk-based approach, saya rasa rekan-rekan sudah tahu bahwa kita benar-benar fokuskan pada risk yang paling mungkin terjadi di organisasi atau perusahaan kita. Kemudian secara proses kita tetapkan governance structure. Kalau bisa libatkan yang the most top level management, karena proses ini, data compliance ini, itu adalah top down supaya bisa efektif berjalan. Jadi governance structure harus bisa dibentuk dan sebelum proses ini bisa berjalan dengan baik. Dari sisi teknologi, ini juga satu hal yang Bluebird sedang jajaki adalah teknologi that can shape users behavior. Jadi karena ada teknologi ini, user bisa secara nggak langsung dididik. Contoh misalnya DLP, Data Loss Prevention. Kita bisa terapkan policy, kita bisa terapkan rules, yang mana bisa membantu untuk secara nggak langsung memberikan awareness kepada user kita bahwa dokumen data ini harus diperlakukan seperti A, B, C, dan seterusnya. Dan kemudian teknologi ini juga harus bisa membantu, tapi bukan membatasi ya, tapi lebih membantu dan lebih membuat efisien. Contohnya penggunaan USB. Seringkali USB-nya di-lock, akses ke USB di-lock. In the current technology untuk DLP, itu saya sudah temukan saya sudah berbicara dengan beberapa vendor, dan itu cukup menarik ya, karena pembatasan sharing gitu atau transmisi data yang confidential atau sensitif itu sudah bisa dibatasi via konten. Jadi USB tetap bisa di-open, tetap bisa diakses. Tapi data yang sifatnya mengandung kata-kata konten atau sesuatu yang sensitif itu tidak akan bisa di-copy. Jadi teknologi-teknologi seperti ini yang kita harus adopsi ke depannya nanti. Ya, sebagai penutup, kalau bisa dilihat gambar sebelah kiri mungkin bagi sebagian rekan-rekan ini kok nggak nyambung ya dengan seperti kita, tapi ini kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ke depan Bluebird akan fokus ke human connection, human interaction, dan saya rasa itu adalah saat dimana security itu bisa lebih engage lagi dengan organisasi. Kita harus improve ke arah sana. Dan key takeaway dari apa yang sudah kami sampaikan sore ini adalah untuk survive challenge ini dalam hari ini adalah threat, breach, atau juga challenge dalam hal compliance ya.
organization must know the value of their data. Jadi kita harus tahu data kita yang spesifik, yang sensitif, yang benar-benar penting buat bisnis itu apa. Dan seperti saya sudah sampaikan, nomor 2 adalah people, process, dan teknologi itu harus benar-benar dilibatkan. Jangan salah satunya ditinggalkan. Dan yang terakhir, cyber hygiene itu harus planningnya, at least itu harus di-develop untuk complement, untuk melengkapi organization compliance strategy. Jadi kalau semua ini bisa dipenuhi, kami untuk organisasi kami sendiri maupun mungkin teman-teman yang bisa ambil key takeaway ini untuk organisasi teman-teman masing-masing bisa siap untuk menghadapi compliance apapun ke depannya. Terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi terima kasih untuk bersabar bersama saya. Mudah-mudahan dapat. All right, ladies and gentlemen.